Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, YSK, menghadiri Forum Group Discussion, FGD, Transformasi Sulampua menuju Global Logistics Hub untuk penguatan efisiensi dan daya saing logistik kawasan Timur Indonesia. Senin, 19 Januari 2026, di Gedung Keuangan Negara Manado. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas penguatan sistem logistik kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Sulampua, agar lebih efisien, terintegrasi, serta mampu bersaing di tingkat global. Gubernur Sulut YSK dalam sambutannya menegaskan, kawasan Sulampua memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional. Ia menyebutkan, secara umum kinerja ekonomi kawasan ini menunjukkan tren yang positif dan menjanjikan. Pulau Sulawesi sebagai satu kesatuan wilayah mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, berada di kisaran 5,5 hingga 6%. Sulawesi Utara sendiri tumbuh stabil sekitar 5 hingga 5,6%, sejalan bahkan sedikit di atas rata-rata nasional, ujar YSK. Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, YSK, menghadiri Forum Group Discussion. 2. Menurutnya, capaian tersebut menegaskan bahwa Sulampua memiliki basis ekonomi real yang kuat serta potensi pertumbuhan jangka menengah yang sangat besar. Karena itu, kawasan Timur Indonesia membutuhkan sistem logistik yang jauh lebih efisien dan terintegrasi secara global. Sistem logistik yang kuat merupakan kunci untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua, tegasnya. Gubernur YSK juga menyoroti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kawasan Sulampua, mulai dari sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga energi, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, YSK, menghadiri Forum Group Discussion. 3. Ia mengungkapkan, Sulawesi Utara secara konsisten mampu menghasilkan devisa ekspor sekitar 1,0 hingga 1,3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, terutama dari komoditas perikanan dan olahan kelapa. Sementara secara agregat, kawasan Sulampua diperkirakan menyumbang devisa ekspor sebesar 25 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau setara 15 hingga 18% dari total ekspor nasional. Ini menunjukkan peran nyata kawasan Timur Indonesia terhadap perekonomian nasional, jelasnya. Namun demikian, YSK mengakui, hingga saat ini arus ekspor dan impor kawasan Sulampua masih sangat bergantung pada pelabuhan dan bandara di Pulau Jawa dan Bali. Ketergantungan tersebut berdampak pada panjangnya waktu tempuh serta tingginya biaya logistik. Pengiriman ke pasar utama Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok bisa memakan waktu 25 hingga 30 hari. Selain itu, sumber daya alam Sulampua masih banyak dikonsolidasikan dan diekspor melalui Jawa, sehingga nilai tambah logistiknya tidak sepenuhnya dinikmati oleh daerah asal, paparnya. Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, YSK, menghadiri Forum Group Discussion. 4. Hal serupa juga terjadi pada arus impor, di mana barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi untuk kawasan Timur Indonesia masih harus melalui Pulau Jawa, sehingga memperpanjang rantai distribusi dan meningkatkan biaya. Dalam konteks tersebut, Gubernur YSK menegaskan, Sulawesi Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang logistik kawasan Timur Indonesia. Secara geografis, Sulut berada di garis depan Indonesia yang berhadapan langsung dengan pusat pertumbuhan ekonomi Asia Timur, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta berada di jalur utama perdagangan Asia Pasifik. Pelabuhan Bitung telah ditetapkan secara nasional sebagai simpul penting pengembangan logistik Indonesia Timur. Penetapan ini memberikan legitimasi kebijakan nasional bahwa Sulawesi Utara adalah hub kawasan, ungkapnya. Meski demikian, YSK menekankan, agenda utama bukanlah soal siapa yang menjadi hub, melainkan bagaimana seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dapat bersama-sama mengefisiensikan sistem logistik kawasan Sulampua demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.